Halo Sound Mister, berikut Top 5 kami hadirkan ke depan Anda dengan berita terhangat baik dari daerah hingga mancanegara. Ribuan hewan ternak babi di Sumatera Utara mati mendadak diduga akibat serangan flu babi Afrika. Gubernur Sumatera Utara meminta para peternak tidak melakukan transaksi jual beli antar provinsi mengantisipasi tidak menyebar luasnya virus yang mematikan hewan ternak babi tersebut. Sebanyak 2.000 hewan ternak babi asal Sumatera Utara khususnya dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dikabarkan mati mendadak akibat flu babi Afrika. Ketua Gerakan Peternakan Babi Indonesia (PBI) Heri Ginting mengatakan akibat kematian ribuan babi tersebut peternak mengalami kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dikatakan Heri, ribuan babi mati sejak September 2022 lalu. Kondisi itu sangat merugikan peternak apalagi permintaan daging babi meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Menurut Heri, akibatnya produksi daging babi berkurang hingga mencapai 50%. Heri membeberkan kondisi ini juga membuat harga daging babi di pasaran anjlok menjadi Rp35.000 per kilogram, di mana harga normal biasanya Rp65.000 per kilogram. Dengan kondisi ini, Heri meminta pemerintah kabupaten dan provinsi. Untuk menyediakan vaksin agar kematian ternak babi ini dapat diantisipasi. Selain itu, Heri berharap pemerintah provinsi membeli babi-babi yang terjangkit virus untuk kemudian dimusnahkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Balai Veteriner Medan juga sudah turun ke lokasi peternakan babi yang terjangkit flu babi untuk melakukan vaksinasi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau peternakan untuk tidak melakukan transaksi jual beli antar provinsi. Sampai saat ini perdagangan hewan ternak babi antar provinsi belum diperbolehkan lantaran virus flu babi Afrika masih belum selesai. Gubernur mengatakan bahwa kematian hewan ternak babi secara mendadak bukan hal yang baru terjadi. Untuk itu ia meminta agar peternak waspada dan benar-benar merawat ternaknya, baik menjaga jenis pakannya maupun kondisi kandang. Sebelumnya pada Desember 2019 lalu puluhan ribu hewan ternak babi di Sumatera Utara juga mati diserang virus yang sama. Para peternak bahkan melakukan pembuangan hewan ternak yang sudah mati itu ke sungai karena tak mampu melakukan penguburan secara massal. Warga Medan kini bisa berobat cukup hanya menggunakan KTP. Program yang disebut UHC ini membuat masyarakat Medan bisa mendapat pelayanan kesehatan di semua rumah sakit di ibu kota provinsi Sumatera Utara yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sejak 1 Desember 2022, pemerintah Kota Medan resmi memberlakukan program Universal Health Coverage atau UHC, yakni masyarakat Kota Medan bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan hanya membawa KTP. Terobosan Wali Kota Medan Bobi Nasution dengan program UHC ini diharapkan dapat membuat pelayanan kesehatan di Kota Medan semakin membaik. Ketentuan suatu daerah dapat memberlakukan UHC atau cukup menggunakan KTP saja harus memenuhi syarat bahwa warga Medan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan minimal 96%. Itu termasuk peserta BPJS Mandiri dan BPJS penerima bantuan iuran yang anggarannya dibiayai oleh APBD Kota Medan. Untuk membiayai iuran BPJS PBI kepesertaan warga Medan di tahun 2022, pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran di APBD Pemko Medan sebesar Rp200 miliar. Untuk itu, pemerintah Kota Medan dan BPJS telah melakukan penandatanganan kerjasama program UHC tahun 2022-2023. Wali Kota Medan Bobi Nasution berharap dengan program ini masyarakat Kota Medan tidak ragu lagi untuk meminta pelayanan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kota Medan Sari Kuratul Aini mengungkapkan jika angka kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Medan menjadi jumlah paling besar di Sumatera Utara. Sari berharap di tahun depan Kota Medan juga bisa mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 98%. Diinformasikan setiap masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK apabila ia belum terdaftar atau belum aktif karena menunggak, itu bisa dialihkan menjadi pembiayaan peserta bantuan iuran atau PBI. Kondisi cuaca yang tidak stabil membuat sejumlah kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Apalagi saat ini sudah menjelang Natal dan Tahun Baru. Cuaca yang cukup ekstrim di mana curah hujan cukup tinggi mengakibatkan sejumlah kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Bahkan satu pekan terakhir, harga sayur mayur mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Untuk kebutuhan ikan atau lauk pauk, kenaikan harga yang sudah terjadi jauh sebelumnya bertambah lagi kenaikan harga. Hal ini disebabkan ikan yang dijual di pasaran tidak ada karena banyak nelayan yang tidak berani melaut karena cuaca ekstrim. Kenaikan harga tidak saja dipicu oleh kondisi cuaca yang ekstrim, namun juga terjadi menjelang
menjelang Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, kenaikan harga beras yang sebelumnya sempat dikhawatirkan masyarakat akan terus melonjak, namun tidak terjadi. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan kenaikan harga atau inflasi beras mulai melemah pada November 2022 dengan kenaikan sebesar 0,37% dibandingkan peningkatan harga beras pada Oktober yang mencapai 1,13%. Akan tetapi, kenaikan harga kedelai mengakibatkan harga kebutuhan pangan tempe dan tahu ikut naik. Kenaikan harga kedelai impor sudah terjadi sejak September 2022. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Setianto menyebutkan, kenaikan harga tempe dan tahu disebabkan oleh stok kedelai di dalam negeri yang semakin menipis, sedangkan realisasi impor kedelai juga melambat. Inflasi tinggi tengah menghantui perekonomian dan menjadi momok bagi semua negara, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan meminta pemerintah daerah atau Pemda ikut memperhatikan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa Indonesia harus mewaspadai 3 potensi krisis yang akan terjadi, terutama di negara yang tidak memiliki fondasi kuat, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan pada 2023. Kewaspadaan dapat dilakukan melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global. Sri Mulyani menuturkan APBN sendiri sudah bekerja luar biasa keras selama 3 tahun, yaitu 2020 sampai 2022 untuk menangani COVID-19. Di sisi lain, risiko dari perekonomian serta APBN telah bergeser dari pandemi ke risiko global, terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi. Kenaikan harga komoditas itu menyebabkan inflasi global melonjak tinggi dan kemudian menimbulkan respon kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga. Ekonomi global dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter pun diperkirakan akan menimbulkan stagflasi, bahkan tensi geopolitik sekaligus akan meningkatkan resiko dari non-ekonomi. Oleh sebab itu, agar APBN kembali sehat namun tetap mampu menjadi instrumen menjaga kawasan risiko global, maka harus dilaksanakan dengan baik. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2023 kepada para menteri, kepada lembaga serta kepala daerah. Inflasi tinggi tengah menghantui perekonomian. Presiden mengingatkan inflasi menjadi momok bagi semua negara. Jokowi meminta pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan selalu tingkat inflasi di daerah masing-masing. Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki tingkat inflasi cukup terkendali, yakni di sekitar 5% di tengah rata-rata inflasi dunia di atas 10%. Kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44%. Dan di kuartal 3 2022 tumbuh lebih tinggi, yakni 5,72%. Selanjutnya, volume perdagangan Indonesia juga terus tumbuh hingga mencapai 58%, serta Indonesia mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Meskipun demikian, Presiden Jokowi kembali menegaskan untuk tetap waspada karena ekonomi global tidak berada pada posisi yang normal. Lockdown yang diberlakukan di Cina akibat meningkatnya angka COVID-19 membuat kerusuhan di mana-mana. Bahkan massa meminta Presiden Xi Jinping mundur. Komisi Kesehatan Nasional Cina melaporkan penambahan 39.791 kasus baru COVID-19 di negara tersebut pada 26 November 2022. Angka ini menjadi penambahan kasus tertinggi di Cina dalam 4 hari berturut-turut. Pemerintah negeri tirai bambu itu akan langsung menerapkan lockdown ketat jika mendeteksi segelintir kasus COVID-19. Penerapan lockdown itu kerap mendapatkan protes masyarakat. Mereka mengeluh karena tak diperbolehkan untuk keluar dari tempat tinggal. Penerapan lockdown dilakukan di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Chongqing. Akibat lockdown yang diberlakukan, sejumlah kerusuhan terus terjadi. Warga yang keras memprotes memperlakukan lockdown itu ditentang oleh pemerintah Cina. Bahkan pemerintah Cina tak segan-segan menunjukkan otoritasnya, melakukan pemukulan dan pemenjaraan, memblokir media sosial termasuk menangkap sejumlah jurnalis asing saat meliput unjuk rasa yang menuntut Xi Jinping mundur. Para demonstran di Shanghai menyerukan permintaan yang jarang terjadi sebelumnya. Mereka meminta agar Presiden Xi Jinping mundur. Video aksi protes itu pun beredar di media sosial. Di Shanghai, ratusan orang berkumpul pada Minggu 27 November 2022 malam untuk unjuk rasa yang diadakan selama 2 hari berturut-turut dengan para peserta melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang. Mereka meneriakkan slogan seperti turunkan Xi Jinping dan turunkan Kaisar yang mengacu pada pemimpin negara tersebut. Banyak petugas polisi
polisi yang dikerahkan di lokasi untuk mengepung para pengunjuk rasa dan beberapa dari mereka untuk ditahan. Protes yang jarang terjadi di seluruh Cina atas kebijakan nol COVID-19 Beijing menurut investor asing telah menimbulkan gelombang baru ketidakpastian politik, tetapi juga dapat mempercepat pembukaan kembali ekonomi nomor 2 dunia itu. Saham Cina pada Senin 28 November 2022 mengalami hari terburuk mereka dalam sebulan dan mata uang yang juga jatuh. Sementara saham global berada di bawah tekanan dan harga minyak merosot lebih dari 3,0% karena pengunjuk rasa menunjukkan pembangkangan sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan 1 dekade yang lalu. Pasar Cina mengalami tahun yang menantang, menderita campuran menghindari risiko politik setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, serta kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi karena pembatasan COVID yang ketat dan dampak dari kesulitan sektor propertinya. Portofolio obligasi Cina telah membukukan arus keluar setiap bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina dengan total 105,1 miliar dolar Amerika Serikat selama 9 bulan. Menurut data Institute of International Finance, portofolio saham Cina kehilangan 7,6 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober saja, terbesar sejak Maret. Demikian Top 5, pastikan Anda tetap mendapatkan informasi terhangat kami dengan like dan subscribe. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.